Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 4A dan juga kelas 4B yang sholih dan sholihah? Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kalian ya. Dan semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat selalu, dijauhkan dari segala macam virus-virus yang mewabah di Indonesia dan di seluruh dunia ini. Amin. Doakan supaya corona ini cepat hilang dan tentunya kita dapat bertemu lagi di kelas atau bisa belajar lagi di sekolah. Amin. Nah, kali ini bertemu lagi dengan pelajaran apa? Ya, yaitu tematik. Nah, kita mau membahas apa kira-kira? Kita mau membahas tema 1 yaitu IPS tentang senjata tradisional, kain tradisional, makanan tradisional, dan upacara adat. Sebelum belajar, kita membaca doa terlebih dahulu ya. Membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khadaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperlancar belajar kalian ya teman-teman. Oke, baiklah kita mulai videonya. Simak dari awal sampai akhir ya. Nah, Indonesia itu terdiri dari berbagai macam suku dan budaya, bukan? Masih ingat tidak rekaman video kemarin atau video pembelajaran kemarin yang dijelaskan oleh Bu Reka? Nah, terdapat suku apa saja sih yang ada di Indonesia itu? Nah, Bu Yun ingatkan lagi ya. Terdapat suku Jawa, suku Sunda, kemudian ada suku Bali, ada suku Betawi, dan lain-lain. Nah, di sini ada Pak Semi yang berasal dari Maluku, ada Pak Encep yang berasal dari Sunda, ada Pak Made yang berasal dari Bali, ada Pak Udin yang berasal dari Betawi, ada Pak Nur yang berasal dari Jawa. Artinya Indonesia itu sangat kaya sekali dengan keanekaragam suku dan budayanya. Maka dari itu kita harus apa ya? Saling rukun dan harus melestarikan budaya kita. Oke, baiklah. Kita lanjut ya belajarnya. Tapi Bu Yun ada pertanyaan nih. Coba, siapa sih yang tahu suku Jawa itu asalnya dari daerah mana? Siapa yang tahu? Kira-kira jawabannya apa ya? Ya, betul sekali. Suku Jawa itu berasal dari Jawa Tengah, teman-teman. Kalau suku Sunda berasal dari mana, teman-teman? Ya, betul. Jawabannya adalah berasal dari Jawa Barat. Jadi, jangan sampai keliru ya. Suku Sunda dari Jawa Tengah. Oh, salah. Suku Sunda dari Jawa Barat. Suku Jawa berasal dari Jawa Tengah. Lanjut. Nah, pada zaman dahulu Indonesia itu mempunyai senjata tradisional yang digunakan sebagai alat untuk perlindungan diri. Perlindungan diri dari serangan musuh. Wah, apa saja kira-kira senjata tradisional yang ada di Indonesia itu? Yang pertama, ini namanya senjata tradisional yang berasal dari Sulawesi Selatan. Namanya badik ya. Namanya badik. Nah, masih ingatkah kalian senjata yang digunakan Arang untuk merobohkan raksasa jahat yang menyebabkan ia harus kehilangan ayah dan ibunya? Nah, itu namanya badik ya, yang berasal dari Sulawesi Selatan.
Kemudian ada senjata tradisional yang bernama rencong. Rencong itu berasal dari Aceh. Nah, rencong ini hampir mirip dengan pisau dan mempunyai gagang yang unik. Ya, gagangnya unik. Oke. Kemudian yang ketiga adalah golok. Siapa yang sudah pernah melihat golok? Atau bahkan ada yang udah pernah memakai golok orang tuanya. Untuk apa Bu golok itu? Ya, zaman dahulu orang-orang menggunakan golok itu untuk alat pertahanan diri atau melindungi diri dari serangan musuh. Namun sekarang ini masyarakat menggunakan golok itu untuk memotong sesuatu, bisa memotong daging atau memotong pohon dan lain-lain. Golok ini berasal dari Jakarta. Nah, siapa yang tahu ini apa? Namanya adalah celurit. Nah, untuk anak-anak jangan sampai coba-coba menggunakan alat-alat senjata tradisional ya. Tidak boleh. Nah, ini namanya celurit yang berasal dari Madura atau senjata tradisional yang terkenal di daerah Madura. Digunakan untuk memotong rumput dan alat perlindungan diri ya. Kemudian ada senjata tradisional yang namanya keris. Keris biasanya digunakan untuk upacara adat. Keris juga bisa berasal dari daerah Jawa Tengah ya. Oke, sekarang lanjut. Belati. Belati itu pada zaman dahulu digunakan masyarakat Papua untuk berburu hewan liar. Nah, belati ini terbuat dari apa, Bu? Belati ini biasanya terbuat dari tulang kaki burung. Burung apa? Burung kasuari. Nah, tulang tersebut biasanya sangat kuat dan mudah ditajamkan. Masyarakatnya pun biasanya membuat dari kayu yang ditajamkan. Oke, nah sekarang kain tradisional ya. Kain tradisional yang ada di Indonesia itu sangat beragam. Di sini yang pertama ada kain tenun. Ya, namanya tenun ikat yang berasal dari Nusa Tenggara. Kain tradisional tenun ini dinamai tenun karena sebelum ditenun benangnya diikat lalu diberi warna mengikuti pola yang sudah ditentukan gitu ya. Warnanya alami ya. Lanjut, kain tradisional kokon atau ulat sutra. Kain ini adalah bahan baku yang pembuatan benangnya itu berasal dari ulat sutra ya. Nah, tenun ini berasal dari Bugis ya. Nah, sarung sutra dulunya hanya dikenakan untuk padanan baju bodo yang merupakan pakaian tradisional masyarakat Sulawesi Selatan. Jadi, baju bodo berasal dari daerah mana? Baju bodo berasal dari daerah Sulawesi Selatan. Nah, ini merupakan kain tradisional dari Melayu atau Sumatera Barat. Nah, namanya kain apa, Bu? Namanya adalah jenis tenun brokat. Ya, atau kain songket. Kain ini ditenun memakai tangan teman-teman menggunakan benang perak dan benang emas. Wah, pasti mahal sekali ya. Oke, sekarang makanan tradisional yang ada di Indonesia dan tentunya sangat beragam. Nah, kalian berasal dari mana teman-teman? Ada nggak yang berasal dari
Jawa Tengah. Nah, kalau ada yang berasal dari Jawa Tengah nih, ini namanya apa kira-kira? Tebak. Siapa yang tahu? Nah, ini namanya adalah gudeg. Nah, gudeg ini terdiri dari krecek, ada kacang namanya kacang dolo, kemudian ada telur bacem, dan lain-lain ya. Nah, gudeg adalah makanan khas Yogyakarta dan Jawa Tengah yang terbuat dari nangka muda yang dimasak dengan santan. Kemudian cara memasaknya itu perlu berjam-jam ya. Kemudian warna coklatnya biasanya dihasilkan oleh daun jati yang dimasak bersamaan. Gudeg dimakan dengan nasi dan disajikan dengan kuah santan kental. Kemudian ada ayam kampung, ada telur, ada tahu dan sambal goreng krecek. Kalian boleh tanya orang tua kalian yang berasal dari Jawa Tengah ya. Gudeg itu rasanya enak enggak? Gitu. Insya Allah enak. Kalian boleh mencoba. Lanjut. Siapa yang tahu ini makanannya apa namanya? Ya, ini namanya empek-empek. Berasal dari mana? Berasal dari Palembang. Empek-empek ini khas dari Palembang yang terbuat dari daging ikan yang digiling lembut dan kemudian tepung kanji serta beberapa komposisi lain. Ada telur, ada bawang putih yang dihaluskan, penyedap rasa dan garam, dan lain-lain ya. Kemudian ada rendang ya. Rendang ini berasal dari mana? Siapa yang tahu? Berasal dari Sumatera Barat atau Padang. Rendang adalah makanan yang sangat terkenal hingga ke seluruh dunia loh. Bahkan pernah dinobatkan sebagai makanan terlezat di dunia. Makanan ini berasal dari daerah Sumatera Barat. Memang, rendang setelah dinobatkan sebagai makanan terenak di dunia, banyak sekali penikmat kuliner berlomba-lomba menikmati rendang. Contohnya ibu nih suka rendang. Kalian juga suka rendang nggak? Lanjut ya. Siapa yang tahu kira-kira ini apa? Ya, ini namanya kerak telur, berasal dari Jakarta. Kerak telur adalah makanan khas Betawi atau Jakarta dengan bahan-bahan beras ketan putih, telur ayam, ebi atau udang kering yang diasinkan, yang disangrai kering ditambah bawang merah goreng, lalu diberi bumbu yang dihaluskan berupa kelapa sangrai, cabai merah kencur, jahe, dan lain-lain. Nah, sekarang yang terakhir adalah upacara adat. Apa sih upacara adat itu? Upacara adat adalah kebiasaan yang dilakukan secara turun-menurun dengan kepercayaan daerah masing-masing. Di sini ibu mencontohkannya satu ya, yang lain bisa dibaca di buku. Ya, ini namanya upacara ngaben ya, yang berasal dari daerah Bali. Ya, upacara adat Bali yang dikenal adalah ngaben. Ngaben itu apa? Yaitu proses membakar jenazah atau setelah dibakar dia dihanyutkan ke laut ya. Jadi ketika jenazah dibakar akan membentuk abu. Kemudian abunya dihanyutkan di laut. Nah, alhamdulillah ya, itu tadi penjelasan tentang keanekaragaman suku dan budaya yang ada di Indonesia yang berupa makanan tradisional, kemudian ada kain tradisional, ada upacara adat, dan ada yang lainnya ya. Sekarang kita membaca hamdalah bersama-sama dan membaca doa sesudah belajar. Membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.